Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 Pelabuhan Bakauni Jumat malam terpantau ramai. Petugas Pelabuhan Bakauni terlihat sibuk mengatur kendaraan yang masuk kapal. Sejumlah kantong parkir di dermaga mulai terisi kendaraan pemudik untuk menunggu antrian masuk kapal menuju Pulau Jawa. Petugas pelabuhan turut membantu dengan mendorong mobil pemudik dan mengimbau untuk lebih berhati-hati saat masuk ke atas dek kapal. ASDP mencatat hingga H+6 sebanyak 908.000 penumpang dan 208.000 kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini naik 9% jika dibandingkan arus balik periode tahun lalu. Sinergi lintas sektor dan efektivitas rekayasa lalu lintas berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan hingga 30% lebih selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 2026. Berdasarkan evaluasi operasi ketupat, jumlah peristiwa kecelakaan menurun 5,3% dengan tingkat fatalitas korban yang menyusut tajam sebesar 30,4%. Sebagai wujud kehadiran negara, Jasara Harja telah menyalurkan santunan sebesar 11,9 miliar rupiah kepada korban maupun ahli waris secara tepat dan tepat. Meski angka kecelakaan menurun, perhatian kini difokuskan pada jalur non-tol yang masih didominasi kendaraan roda 2 guna menekan resiko di sisa periode arus balik. Kami juga melaporkan dominasi peristiwa kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di area non-tol ini juga masih menjadi satu hal yang perlu pengaturan dan ini juga sudah dilakukan secara pengaturan secara distribusi traffic maupun Pemirsa, gaya hidup masyarakat urban seringkali membuat seseorang rela melakukan apapun demi mendapatkan validasi sosial. Sebuah film bergenre horor hadir dengan pesan moral betapa mengerikannya mendapatkan kekayaan secara instan. Rumah produksi Rolling Action secara resmi mengumumkan penayangan film horor terbaru mereka yang paling dinantikan tahun ini berjudul Aku Harus Mati. Mengangkat isu sosial yang sangat dekat dengan realita masyarakat urban saat ini. Diproduseri oleh eksekutif produser Irsan Yapto dan Nadia Yapto, serta diarahkan oleh sutradara Hestu Saputra, Aku Harus Mati menawarkan kengerian yang bukan sekedar teror kasat mata, melainkan gelapnya ambisi manusia demi validasi sosial. Aku Harus Mati adalah film horor yang merefleksikan masyarakat modern yang rela mengorbankan diri dan jiwa demi validasi dan harta hingga terlilit hutang pinjaman online. Pemilihan genre horor bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil riset selama 3 tahun terakhir, film horor menyumbang sekitar 60% dari total penonton Indonesia. Hal tersebut menjadi strategi agar pesan moral yang ingin disampaikan dalam film dapat menjangkau masyarakat luas. Terlebih film ini mengusung konsep horor psikologis yang tak hanya menampilkan sosok menyeramkan, namun juga menggali konflik batin dan tekanan mental karakternya. Background-nya saya itu di marketing. Jadi bagaimana pesan ini bisa terdistribute secara mass. Dan saya meresearch dari data 3 tahun terakhir bahwa genre horor ini sumbangsi penontonnya tuh 60%. Jadi dari hal itulah kenapa saya memilih genre horor, supaya apa yang mau kita sampaikan itu lebih bisa terserap. Menurut aku Jual Jiwa Demi Harta itu banyak sih yang dekat sama kita sekarang. Itu dia, maksudnya jual jiwa demi harta itu konotasinya adalah kita ngejual ketenangan batin sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak perlu amat gitu. Seperti pinjol gitu atau bohongin orang. Sekarang banyak, bahkan di sini kita angkat lebih ke pesugihannya ya. Jadi menurut aku ini case yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat sekarang. Tak hanya menyuguhkan ketegangan, film ini juga mengangkat realitas sosial yang kini marak terjadi, yaitu fenomena keinginan mendapatkan kekayaan secara instan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Jamie Yasin, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri. Coba kita lihat sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Itu buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara Rp68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok.